Assalamu qoblal kalam wal kalamu bil ibtisam wal ibtisam ramzul islam li'annal islam adinus salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Fa insyaallah nahnu minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa pencinta dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah tiba dan saatnya kita memasuki bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Pada hakikatnya sesuatu itu akan menjadi mulia dikarenakan ada asbab-musabab di awalnya. Dan bulan Ramadan dikatakan bulan yang mulia, tentunya bulan Ramadan punya asbab musababnya, yakni bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini kita sering mendengar kandungan-kandungan ayat Al-Quran yang kandungannya mengajak orang-orang beriman agar berpuasa. Sungguh dari cara Allah mengajak itu menarik kepada siapa saja yang mendengarnya agar bisa mengikuti ajakan tersebut. Karena telah dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Dari kalimat awal saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan panggilan-panggilan tersayang, yakni dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian dilanjutkan dalam bait selanjutnya, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu apa? Siyam, yaitu berpuasa. Tapi saya katakan dalam redaksi ini Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuk atau mewajibkan siapa yang harus menjalankan, tapi pada dasarnya kita sebagai manusia atau khususnya sebagai umat Islam harus sadar betapa penting dan bermanfaatnya puasa yang kita jalankan. Bahkan jikalau Allah seandainya tidak mengatakan dalam Al-Quran, niscaya manusia sendiri yang akan menjalankan atas dirinya sendiri. Karena yang diwajibkan adalah siyam, yaitu menahan diri. Semua orang butuh yang namanya menahan diri. Yang tua maupun yang muda, yang kaya maupun yang miskin, yang hebat maupun orang yang tidak hebat. Bahkan sampai orang-orang yang hidup di metropolitan hingga manusia primitif yang hidup di zaman gua masa lalu, semua butuh yang namanya menahan diri. Kemudian dikatakan lagi dalam bait selanjutnya, kewajiban yang dibebankan adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Dan puasa ini bukan hanya orang-orang yang bisa diajak berdialog pada ayat ini, namun pada hakikatnya orang-orang zaman dahulu pun mereka berpuasa, walaupun cara pelaksanaan dan perinciannya yang berbeda-beda. Bukan karena wahyu ilahi dan petunjuk Nabi, namun orang-orang zaman dahulu mereka berpuasa ada yang bertujuan untuk menjaga kesehatan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pakar-pakar perbandingan agama pun menyebutkan orang-orang Mesir kuno sebelum mereka mengenal agamanya yang bernama Samawi, mereka lebih dahulu mengenal yang namanya puasa. Dari praktik beralih agama Yunani dan Romawi. Karena puasa juga dulu dikenal dari agama-agama penyembah bintang, agama Yahudi, agama Kristen, dan yang lain-lain. Karena Ibnu Anadi mengatakan dalam kitabnya Al-Farasat, agama-agama penyembah bintang mereka berpuasa selama 30 hari dalam setahun. Dan mereka mengenal pula puasa sunnah selama 17 hari. Dan ada pula yang menjalankan selama 27 hari. Mereka berpuasa bertujuan sebagai penghormatan kepada bintang-bintang Mars, matahari yang mereka anggap sebagai penentu nasib hidup dalam hidup mereka. Kemudian agama Buddha pun mereka berpuasa selama 4 hari dalam sebulan. Mereka menamainya Uposatai. Mereka berpuasa di hari pertama, hari ke-9, di hari ke-15, dan di hari ke-20. Lalu agama Yahudi pun mereka berpuasa selama 40 hari. Mereka bertujuan untuk penghormatan kepada sejarah-sejarah nabi-nabi mereka pada zaman dahulu. Dan agama Kristen pun juga demikian. Walaupun dalam kitab perjanjian baru mereka
mereka tidak disyaratkan untuk menjalankan yang namanya berpuasa, namun dalam keanekaragaman mereka dikenal dalam aneka ragam berpuasa. Bahkan putra-putri abad masa kini, mereka banyak yang berpuasa dengan aneka motif. Ada yang untuk berkabung, protes, dan menjaga kesehatan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa ini semata-mata bukan untuk kemaslahatan kamu, apalagi untuk Tuhan. Namun la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, yakni terhindar dari segala bentuk buruk duniawi maupun ukhrawi. Dan kata siapa puasa dijalankan sepanjang hari? Tidak. Puasa hanya dijalankan ayyamam ma'dudah, hanya pada hari-hari tertentu. Itu juga tergantung kondisi dan keadaan kalian. Faman kana minkum maridun, dan barang siapa di antara kamu ada yang sakit, aw ala safarin, dan ada yang dalam perjalanan, dan perjalanan itu sepanjang 90 km, dan jikalau kalian ingin berbuka, fa'iddatum, kalian harus menggantikannya kapan, maupun berturut-turut atau tidak, terserah kalian semua, min ayyamin ukhor, pada hari-hari yang lain. Dan jikalau ada yang mempunyai pekerjaan berat, dan jikalau pekerjaan berat itu ditinggalkan agar menyulitkan kehidupan pribadi dan keluarga yang tanggungnya, atau ada yang mempunyai penyakit dan diduga penyakit itu jikalau mereka menjalankan puasa akan mengakibatkan terlambatnya pulih, maka jikalau mereka berpuasa, dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu, wajib bagi mereka yang berat menjalankannya harus apa? Fidyatun, membayar fidyah. Kepada siapa? Ta'amun miskin, kepada orang-orang miskin. Begitulah Al-Quran mengajak umat-umat Islam atau orang-orang beriman untuk berpuasa, sehingga rasanya tidak ada lagi alasan untuk kita tidak mengikuti ajakan tersebut, karena puasa dijalankan dari terbitnya matahari hingga apa? Ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Setelah itu baru bebas yang namanya makan, minum, dan berhubungan seks. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya ingatkan, kulu washrabu wala tusyrifu, innallaha la yuhibbul musyrifin. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Undur ma qala wala tandur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.